Bab 212. Jadi ada alasan untuk ini. Ini adalah pembuka mata bagi Xiao Chen. Namun, apakah ini berarti pedang itu adalah senjata paling ortodoks dari ratusan? Liu Ruyu melanjutkan. Ada banyak kondisi untuk pedang yang tidak bisa diterapkan pada pedang. Tentu saja, pedang memiliki banyak kondisi unik juga. Namun, semua ini terlalu jauh bagi kita. Kami tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Ada beberapa negara bagian untuk pedang itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar hal ini. Namun, Liu Ruyu benar. Pada titik waktu ini, dia bahkan belum belajar poin utama dari mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Memikirkan kondisi-kondisi lain ini sedikit tidak masuk akal baginya sekarang. Xiao Chen mengangguk. Aku bisa mengerti prinsip-prinsip itu. Tetua Sister Ruyu. Mari kita mulai. Bagaimana cara aku memasuki status pertama? Liu Ruyu tersenyum tak berdaya. Pesonanya memancar. Dia berkata, sebenarnya, aku juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Ketika aku berlatih dengan pedang, aku masuk ke negara bagian saat aku berlatih. Pengalaman seperti itu pasti tidak akan berguna bagi kamu. Jadi ketika kamu memintaku untuk mengajarimu mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, aku benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya saat itu. Selama hari-hari ini, aku telah berpikir tentang bagaimana cara mengajar kamu. Bagaimana mengarahkan kamu ke keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen merasa tertekan. Setelah menghabiskan begitu banyak efek, dia kembali ke awal. Yang dia dapatkan hanyalah dia harus memahaminya sendiri. Itu sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, kalimat Liu Ruyu berikutnya menghapus keraguannya. Itu membuatnya tidak terlalu depresi. Sejak zaman kuno, keadaan ini selalu dipahami sendiri. Belum ada preseden bagi seseorang yang mencapai kondisi ini dengan mengandalkan bantuan seseorang. Aku telah memikirkan beberapa ide tetapi aku tidak terlalu percaya pada mereka. Jadi kamu harus siap secara mental. Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak masalah. Tidak terlalu percaya diri lebih baik daripada tidak percaya sama sekali. Lakukan saja yang kamu bisa. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak akan memaksanya. Liu Ruyu menghela napas lega. Dia tersenyum. Kalau begitu, aku bisa santai. Gadis di Lunar Shadow Saber harusnya sangat penting bagimu, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan mau menunda kultivasi kamu untuk mencoba dan membangunkannya. Penampilan Ao Jiao muncul di benak Xiao Chen. Dia ingat janji yang pernah dia buat pada Thunder. Xiao Chen berkata dengan serius. Sangat penting. Sangat penting. Tetua Sister Ruyu, kamu berhasil membangunkannya terakhir kali. Apakah kamu dapat melakukannya lagi? Sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan Song Ke, Liu Ruyu berhasil membangunkan Ao Jiao. Jika ada cara untuk benar-benar membangunkan Ao Jiao, maka Xiao Chen tidak perlu menghabiskan upaya apapun untuk ini. Liu Ruyu tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, ini bukan pedang aku. Lebih jauh lagi, aku telah secara paksa menggunakan berkomunikasi dengan pedang untuk terakhir kalinya untuk mencapai hasilnya. Untuk benar-benar membangunkannya, kamu harus mengandalkan diri sendiri. King Yun Peak, Dueling Grounds. Xiao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Dia tidak mengedarkan esensnya. Dia hanya duduk diam di sana. Pikirannya kosong. Dia tidak memikirkan apapun. Ada 500 pedang di sekitarnya. Diatur dalam bentuk cincin di sekelilingnya. Jika setiap pedang diperiksa dengan cermat, mereka semua memiliki cahaya yang samar-samar berkedip. Sesekali, cahaya dingin melintas. Dalam sekejap mata,
10.000 kuda yang berderap muncul di benaknya. Ada ilusi ribuan tentara yang melolong dengan marah. Rasanya seolah-olah itu terjadi tepat di depannya. Asal-usul 500 pedang ini melintas di depannya. Lunar Shadow Saber duduk di sarungnya, berbaring diam di samping Xiao Chen. Rasanya sangat biasa ketika ditempatkan di tengah-tengah 500 pedang ini. Liu Ruyu berdiri diam di samping ketika dia melihat Xiao Chen yang sedang duduk. Senyum hangat terungkap di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap ini akan berguna. Kak. Orang bisa memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dengan menempelkan 500 pedang yang patah di tanah dan kemudian duduk di tengah-tengah mereka berpikir omong kosong. Tampak konyol. Liu Suifeng berkata. Tidak diketahui ketika dia berada di belakang Liu Ruyu. Ekspresi Liu Ruyu setenang air saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Pedang rusak. Pergi mencari 500 pedang rusak seperti ini untukku kalau begitu. Masing-masing pedang diperoleh dari formasi pedang kuno. Meskipun mereka tidak berperingkat tinggi. Mereka telah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka semua mengandung jejak Dao. Kamu benar-benar memanggil mereka pedang patah. Aku tidak bisa diganggu dengan kamu. Nama lengkap formasi Sabre di kota Sabre adalah formasi Sabre mutlak kuno. Itu sudah ada sejak era kuno dan telah aktif setidaknya 10.000 tahun. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kekuatannya akan berkurang. Tidak ada yang tahu asal-usul formasi Sabre ini. Untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang berada di pusat formasi Sabre dan bisa melihat dengan tepat apa yang memungkinkannya untuk tetap beroperasi. Hal yang membuat formasi Sabre terkenal adalah bahwa jika seseorang bisa melarikan diri dari formasi Sabre, mereka akan bisa mendapatkan pedang yang berharga. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin berharga pedang yang akan mereka peroleh. Namun, formasi Sabre sangat berbahaya. Sudah luar biasa bagi Martial Saint untuk bisa tinggal di sana selama 1 jam. Martial Monarch yang lebih kuat tidak akan bisa tinggal di sana selama lebih dari setengah hari. Jika seseorang ingin mendapatkan pedang berharga yang ada selama 10.000 tahun dan memiliki jejak Dao di dalamnya, kemungkinannya akan sangat rendah. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengumpulkan 500 pedang berharga seperti yang dilakukan Liu Ruyu. Liu Suifeng mengungkapkan ekspresi heran. Kak, 500 dari pedang seperti itu mungkin akan menjadi setengah dari persediaan Heavenly Sabre Pavilion. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Liu Ruyu berkata dengan lembut. Lu Chen berutang budi padaku. Secara kebetulan, dialah yang mengelola semua ini. Jadi aku meminjam beberapa untuk digunakan. Karena aku harus mengembalikannya. Dia setuju. Liu Suifeng membuat ekspresi terluka yang berlebihan saat dia berkata, Kak, aku mulai curiga kamu bukan saudara perempuanku yang berdarah. Mengapa aku tidak menikmati perawatan seperti itu? Ini sangat menyakitkan. Liu Ruyu memandang Liu Suifeng. Merasa kesal padanya karena tidak memenuhi harapannya. Dia berkata, apakah aku tidak melakukan cukup usaha untuk kamu sebelum kamu berusia 13? Aku meletakkan fondasi yang begitu bagus untuk kamu. Namun kamu menyia-nyiakan semuanya. Apakah kamu tidak malu? Liu Suifeng tertawa. Kak, aku menemukan bahwa kamu sedikit gelisah. Seperti kamu mencoba untuk menutupi sesuatu. Apakah perasaan cinta berkembang? Aku dapat membantu kamu dengan menjadi mak comblang kamu. Lihatlah Brother Ye. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam ujian murid inti yang akan datang. Selain itu, ia adalah seorang guru bela diri marsial kelas superior berusia 16 tahun. Bakat kultivasinya tidak kalah dengan kamu. Dia benar-benar cocok untuk kamu. Yang paling penting adalah bahwa saudara Ye tampaknya tidak memiliki siapapun yang ia sukai. Secara kebetulan,
kamu dapat mengisi kekosongan. Ah, Bang, sebelum Liu Suifeng bisa menyelesaikan omong kosongnya, ada angin sepoi-sepoi, sebuah kaki panjang muncul di depannya dan menendang dadanya dengan keras. Ada ledakan keras ketika Liu Suifeng terbang kembali dengan cepat seperti karung pasir. Dia menangis dengan sedih di udara. Akhirnya, dia menabrak dinding di ujung duel sebelum mendarat dengan keras. Liu Suifeng perlahan naik. Merasa sangat sakit. Dia hanya bisa menggerutu. Itu lebih menyakitkan dari biasanya. Haha, hasilnya sepertinya bagus. Ada pertunjukan bagus yang akan datang. Haha. Xiao Bai, yang minum sampai agak mabuk, melihat Liu Suifeng tiba-tiba jatuh di sampingnya. Wajahnya memerah saat menangis bersemangat dan menghancurkan cakar. Ada arus udara besar dan, dalam waktu singkat, itu berubah menjadi angin mengamuk yang intens. Angin ini melemparkan Liu Suifeng ke udara. Ketika angin mengamuk itu mereda, Liu Suifeng jatuh ke tanah lagi. Kali ini, dia jatuh bahkan lebih menyedihkan, tulangnya hampir patah. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Bai yang mabuk dan berwajah merah menangis, dia terkejut. Sial, hal kecil ini dalam keadaan mabuk lagi. Menjalankan. Pada hari-hari ketika Xiao Chen pergi, Xiao Bai sesekali masuk dalam keadaan mabuk ketika mabuk. Selain itu, ia senang membawanya keluar pada Liu Suifeng, meninggalkan kesan mendalam padanya. Karena mereka takut Xiao Chen akan menyalahkan mereka, tidak ada yang berani memberi tahu Xiao Chen tentang ini. Liu Suifeng mengedarkan esensnya dan berlari dengan cepat menuju keluar tanah duel. Xiao Bai berubah menjadi panom putih. Itu bahkan jauh lebih cepat daripada Liu Suifeng. Itu terus menangis saat dikejar. Liu Ruyu melihat semua yang terjadi tetapi tidak peduli. Ini bukan pertama kalinya Xiao Bai mengejar Liu Suifeng di mana-mana. Meskipun Xiao Bai nakal dan nakal, itu tidak akan benar-benar melukai Liu Suifeng. Menurut Liu Ruyu, itu secara kebetulan membantu Liu Suifeng melatih reaksi dan kemampuan bertahannya. Jadi, dia meninggalkannya sendirian. Di ujung lain dari tanah duel, Xiao Chen duduk di tanah. Pikirannya kosong. Tidak memikirkan apapun. Dia hanya duduk diam di sana. Awalnya, ketika Liu Ruyu memberitahunya tentang metode pertamanya, dia merasa itu aneh, seperti yang dilakukan Liu Suifeng. Namun, karena dia memilih untuk percaya pada Liu Ruyu, dia akan percaya padanya tanpa syarat. Dia tetap berpikiran terbuka dan mencobanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pemandangan di depan mata Xiao Chen berubah. Dia menemukan dia berada di ruang hitam tanpa apa-apa di dalamnya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Huang Dangdang, tiba-tiba. 500 pedang di tanah semua mulai bergetar. Getaran menjadi lebih dan lebih intens. Seluruh tanah duel mulai bergetar sedikit. Liu Ruyu mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Dia menatap Xiao Chen di tanah dan berkata, "Maksud kuno Sabre telah bertemu. Sekarang, ini adalah masalah apakah kamu dapat menangkapnya. Jangan mengecewakan aku." Ruang gelap tiba-tiba menyerupai langit berbintang di luar kota. Ribuan titik terang menyala dalam kegelapan tak terbatas dan tak terbatas. Seperti ribuan rumah menyala. Perlahan-lahan berubah cerah. Ruang yang sekarang luar biasa indahnya sangat indah. Xiao Chen berseru. "Apa ini? Tempat apa ini? Bukankah aku berada di tanah duel puncak Qingyun? Bagaimana aku bisa sampai di sini?" Sua, sama seperti Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Bintik-bintik cahaya semua terbang, menutupi udara. Ketika mereka terbang dekat, dia menemukan bahwa titik-titik lampu ini adalah pedang. Pedang mengeluarkan cahaya. Huci.
Pedang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar mata Xiao Chen. Mereka semua meninggalkan jejak api di belakang mereka. Itu terutama bersinar di ruang gelap gulita. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, ada suara cemas yang terus-menerus mendesak Xiao Chen. Mendesaknya untuk menemukan pedang yang akan menjadi miliknya di ruang ini. Pedang terbang tepat di depan Xiao Chen seperti meteor. Xiao Chen kaget. Jika dia dikejutkan olehnya, dia akan ditusuk dan mati di tempat. Jadi dia dengan cepat mengelak. Sua. Beberapa pedang lagi melayang ke arah Xiao Chen terus-menerus. Mereka secepat meteor. Xiao Chen panik dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Bergerak terus-menerus di ruang gelap gulita ini. Bab 213. Namun, semakin dia mengelak, semakin banyak pedang yang terbang ke arahnya dari langit. Pada akhirnya, itu menjadi sangat melelahkan. Ada berbagai luka yang muncul di tubuhnya, darah menetes terus-menerus. Bagaimana aku bertahan di sini? Liu Suifeng, tetua Sister Ruyu. Apakah kamu mendengarku? Xiao Chen berteriak cemas. Namun, selain dari suara pedang yang menyala, tidak ada suara di ruang ini. Segera, temukan pedangmu, temukan pedangmu. Suara cemas itu terdengar dalam pikiran Xiao Chen lagi. Maju dengan kecepatan penuh, buru-buru. Xiao Chen melihat sekeliling. Itu adalah cahaya pedang demi cahaya pedang. Di mana pedang-pedang lainnya? Dia mencoba beberapa kali tetapi cincin semesta tidak mau terbuka. Pedangnya tidak ada di sini. Sial, tempat apa ini? Xiao Chen meraung keras. Tidak ada lagi persembunyian. Dia mengedarkan seni patung naga dan tubuh harimau dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, pilih pala. The Great Dragon Tiger Fish meninju terus-menerus. Lampu pedang yang terus terbang padanya dihancurkan oleh 6.000 kilogram kekuatan. Mereka hancur dan berubah menjadi bunga api, menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas. Namun, lampu pedang tidak ada habisnya. Mereka tak terhitung. Luar biasa. Tidak peduli berapa banyak yang dihancurkan, masih ada ribuan lampu pedang terbang ke arahnya. Kembali di lapangan duel King Yun Peak. Tanah bergetar. Xiao Chen duduk di tanah, mengerutkan kening. Dahinya berkeringat. Matanya tertutup rapat. Dan dia menunjukkan ekspresi sedih. Seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Ekspresi Liu Ruyu berubah berat. Dia bergumam. Apakah aku terlalu cemas? Ye Chen. Bisakah kamu melakukannya? Temukan pedangmu dan kamu bisa keluar. Kamu pasti bisa melakukannya. Jari-jarinya terjalin. Tangannya menggenggam erat. Tanpa sadar, tangannya berubah ungu. Tetapi dia tidak bisa merasakannya. Jelas dia sangat cemas. Kak, apa yang terjadi? Kegiatan di tanah duel terlalu hebat. Ketika Liu Suifeng, yang diusir oleh Xiao Bai, melihat situasinya, ia dengan cepat bergegas kembali. Xiao Bai, yang mengejar Liu Suifeng, melihat ekspresi sedih di wajah Xiao Chen. Seolah-olah itu bisa merasakan kecemasan di hati Xiao Chen. Keadaan mabuknya segera menghilang. Menggeram pelan dan berubah menjadi hantu putih saat melompat ke arah Xiao Chen. Namun, tepat ketika itu melompati, 500 pedang kuno yang berharga di sekitarnya mengeluarkan gelombang kejut yang mengerikan, menyebabkan Xiao Bai terbang kembali. Itu terlempar jauh dan mendarat dengan berat. Tiba-tiba, ekspresi ganas terungkap di wajah Xiao Bai. Mata hitamnya berubah merah. Itu meraung keras dan aura bergelombang keluar dari tubuh mungilnya. Liu Ruyu mendorong kakinya dari tanah dan langsung bergerak. Dia muncul di belakang Xiao Bai dan memotong lehernya dengan tangannya, menyebabkannya pingsan sebelum mengamuk. Gemuruh. Sebuah badai meledak di tanah duel yang luas. Ruang terang berubah gelap.
Gemetar tanah berubah bahkan lebih intens. Mereka semua membuat banyak suara saat mereka berkedip-kedip tanpa henti. Suara dentang bergema terus-menerus di ruang duel. Liu Suifeng tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menjadi cemas ketika berkata, "Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi?" Liu Ruyu membawa Xiao Bai yang tak sadarkan diri ke pelukannya dan berkata, "Aku menggunakan 500 pedang ini serta batu kristal iblis di bawah tanah duel untuk mengubah maksud pedang kuno menjadi miniatur Ancient Absolute Saber Formation." Liu Suifeng terkejut dan menjadi pucat. Formasi sabre mutlak kuno. Ye Chen ada di pusat formasi. Akankah ada masalah? Wajah menawan Liu Ruyu mengungkapkan ekspresi yang tenang. Itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan formasi sabre absolut kuno yang sebenarnya. Tidak mungkin untuk secara paksa memasuki kondisi mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya tanpa mengambil risiko. Tetap saja. Kamu seharusnya memberitahunya tentang itu dulu. Dia tidak memiliki cara untuk membuat persiapan mental sama sekali. Aku khawatir dia tidak akan bisa keluar. Liu Ruyu berkata dengan merenung. Ada beberapa hal yang akan dianggap tidak berguna jika kamu tahu sebelumnya. Selama dia bisa menemukan pedangnya sendiri, formasi sabre mutlak kuno akan runtuh dengan sendirinya. Pada titik waktu itu, mungkin dia akan mampu memahami keadaan pertama dengan paksa, mendengarkan pedang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menembaki Xiao Chen di ruang gelap gulita. Xiao Chen menggabungkan harimau dan naga ke dalam tubuhnya. Dan dia mengandalkan tubuh fisiknya yang sangat kuat untuk menghancurkan lampu pedang yang terbang ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan berdering terus-menerus, bergema dalam kegelapan tak terbatas ini. Meskipun Xiao Chen akan baik-baik saja untuk saat ini, ia semakin cemas. Tidak peduli sekuat apa dia, masih ada saat dia kehabisan energi. Pada saat itu, ketika ribuan pedang menembus hatinya, dia tidak akan memiliki cara untuk tetap hidup. Lebih cepat, lebih cepat. Gambarkan pedangmu. Gambarkan pedangmu. Suara cemas terdengar sekali lagi. Berlama-lama di telinga Xiao Chen. Bajingan, kamu hanya tahu cara memanggil. Tanganku kosong. Di mana pedang harus ditarik? Cincin semesta tidak bereaksi. Bahkan jika kamu menelepon 10.000 kali, pedang tidak akan muncul. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Suara gelisah terus memanggil terus-menerus seperti sebelumnya. Tenang. Tenang. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Dalam situasi hidup dan mati ini, pikirannya mulai berubah jernih. Sejak dia masuk ke dunia ini, rasanya seperti dia dalam keadaan cemas. Ini telah mengganggu proses berpikir normalnya. Xiao Chen biasanya tidak begitu mudah tersinggung. Hanya ada satu alasan, suara itu berseru terus-menerus di dalam hatinya. Suara cemas yang memanggil tanpa henti membuat Xiao Chen sangat cemas, mengganggu proses pemikirannya. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi berbahaya ini dan meninggalkan tempat ini. Itu untuk mengetahui dari mana suara itu berasal dan menggambarkan pedang yang sedang dibicarakannya. Segera, segera, gambarkan pedangmu. Suara cemas memanggil lagi. Seperti suara iblis. Xiao Chen fokus dan menjaga napas tetap teratur. Dan melakukan yang terbaik untuk menjaga pikirannya jernih sehingga dia tidak akan terinfeksi oleh kecemasan suara dan menjadi mudah tersinggung. Jadi begitulah adanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tercerahkan. Dia mengungkapkan senyum yang tenang dan tenang. Suara itu adalah tempat pedang itu. Suara itu adalah tempat pedang itu. Dengan kata lain, pedang adalah tempat suara itu berada. Ekspresi tekad muncul di wajah Xiao Chen. Di mana suaranya? Bukankah suara itu berasal dari hatinya? Crouching Tiger Hidden Dragon
Xiao Chen berteriak dan mengambil posisi harimau dan naga. Ketika dia menyilangkan lengannya, harimau dan naga itu bergabung dengannya. Seketika, ia menjadi mampu bertahan melawan sejumlah besar kekuatan. Tidak takut gunung atau sungai. Sial, dang, sial. Lampu pedang yang terhalang diblokir oleh penghalang cahaya. Lampu pedang itu bergetar terus-menerus. Xiao Chen mendorong ke depan dengan tangannya dan mendorong semua lampu pedang ini kembali. Puci. Xiao Chen memanfaatkan waktu di mana mereka tidak dapat menyerangnya untuk memasukkan 5 jarinya ke dadanya. Seolah-olah itu adalah pisau tajam. Darah menyembur keluar seperti air mancur, mengalir terus-menerus. Karena suara cemas itu datang dari hatinya. Pedang itu secara alami juga ada di hatinya. Ruang ini sepertinya bukan ruang biasa. Itu harus semacam ilusi mental. Namun, bahkan jika itu adalah ilusi mental, jika seseorang meninggal di sana, ada kemungkinan besar tubuh fisik mereka juga akan mati. Meski begitu, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Dan dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada upaya ini. Tiba-tiba cahaya cemerlang menyala di posisi hatinya. Ekspresi menyakitkan Xiao Chen berkurang secara signifikan saat dia menarik tangan kanannya perlahan. Seorang gadis yang terbuat dari cahaya keluar perlahan-lahan bersama dengan tangan kanan Xiao Chen. Ketika gadis itu keluar sepenuhnya, luka di dadanya sembuh dengan cepat. Apakah ini pedang yang tersembunyi di hatiku? Xiao Chen bergumam. Dia melihat penampilan gadis itu dengan ekspresi heran. Puncak Qingyun. Lapangan duel. Dalam formasi sabre. The Lunar Shadow Saber di sisi Xiao Chen tiba-tiba mulai bergetar terus-menerus. Ia keluar dari sarungnya dengan suara Sound Huangdang, dan menari di udara tanpa henti. Seketika Lunar Shadow Saber keluar dari sarungnya. Seluruh miniatur kuno Absolute Sabre Formation berhenti bergetar. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya dan mendorong kakinya dari tanah. Dia melompat ke udara dan meraih Lunar Shadow Saber yang menari. Xiao Chen memiliki ekspresi yang tenang saat ia menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya meluncur melintasi bilah pedang dari bawah ke atas. Saat jari-jari Xiao Chen meluncur melintasi bilahnya, bilahnya menyala dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat jari-jarinya mencapai ujung, seluruh bilahnya bersinar. Itu sangat menyilaukan. Setelah cahaya memudar, bilah saber Lunar Shadow berubah sepenuhnya putih. Bilahnya berkedip-kedip dengan sinar dingin, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ketika Xiao Chen merasakan energi di Lunar Shadow Saber, ia mengungkapkan senyum tipis. Dia berkata, segel telah dirilis sedikit. The Lunar Shadow Saber berubah dari menjadi senjata roh peringkat tingkat tinggi yang mendalam menjadi senjata peringkat bumi tingkat rendah. Ketika Liu Ruyu, yang berada di samping, melihat transformasi saber Lunar Shadow yang sukses, wajahnya yang cemas akhirnya rileks. Dia menempatkan Xiao Bai dengan lembut dari pelukannya. Weng, 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 getaran gila dari arena duel akhirnya berhenti. 500 pedang kuno berisi dao semua meninggalkan tanah dengan tertib dan kembali ke sarungnya. Xiao Chen perlahan mendarat di tanah. Dia mengulurkan tangannya dan sarungnya melayang. Dia mengungkapkan senyum tipis ketika dia menyarungkan pedang dan berjalan ke Liu Ruyu. Apakah kamu menemukan pedangmu? Bisakah kamu merasakan napas dan denyut pedangnya? Liu Ruyu bertanya pada Xiao Chen dengan lembut. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, aku memang menemukannya tetapi aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Lunar Shadow Saber berbeda dari yang aku bayangkan. Ketika Xiao Chen ingin melihat dengan lebih jelas penampilan gadis itu di ruang gelap, gadis itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung sebelum menghilang.
Dia kemudian kembali ke kenyataan pada saat yang sama. Liu Ruyu mengungkapkan ekspresi yang jelas penuh keraguan. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia berkata, "Kamu jelas menemukan pedangmu di ruang itu, tetapi mengapa kamu tidak masuk ke dalam kondisi mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya?" Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin metodenya salah. Kita bisa mencoba metode lain besok. Hanya itu yang bisa kita lakukan." Liu Ruyu mengangguk sebelum melanjutkan untuk berkata, "Itu benar. Ujian murid inti dimulai dalam setengah bulan. Kamu harus membuat beberapa persiapan. Gunakan poin kontribusi kamu untuk mendapatkan beberapa teknik bela diri di perpustakaan King Yun Peak. Aku akan meminta Sui Feng untuk membawamu ke perpustakaan besok. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Pada saat yang sama, pikirkan teknik marsial seperti apa yang ingin kamu peroleh.